Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, di tengah serangan Israel Amerika Serikat yang terus berlanjut, ratusan orang berkumpul di Teheran menunjukkan solidaritas nasional. Warga Teheran, Iran mengutuk serangan Israel dan Amerika yang menyasar sekolah dan rumah sakit. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di lapangan Vali Asr, membentangkan bendera Iran dengan menampilkan foto mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Jalan-jalan dan alun-alun di berbagai kota di Iran dilaporkan juga menggelar demonstrasi. Warga memuji angkatan bersenjata Iran dan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap rumah sakit dan sekolah. Peserta demo pun dengan lantang menyuruhkan tindakan tegas berkelanjutan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Sabtu pekan lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang mendorong Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan aset Israel dan Amerika. Dilaporkan, sejumlah ledakan terjadi di beberapa negara teluk. Sudah satu pekan perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berlangsung. Bagaimana kekuatan militer kedua belah pihak? Selengkapnya sudah bersama kami pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat siang, Pak Anton. Siang, Mbak Diandra. Baik, Pak, perang saat ini sudah berlangsung selama satu pekan. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan terkini kedua kubu ini? Ya, pertama jelas kalau misalnya kita bandingkan secara kuantitatif ini selayaknya kayak Daud and Goliath gitu. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dalam istilah peperangan namanya peperangan asimetris karena kondisi pihak lawan ini tidak seimbang. Itu satu. Yang kedua, saya melihatnya kemungkinan perangnya ini opsinya adalah berlarut gitu ya. Kenapa? Karena jelas sekalipun Amerika Serikat sudah berhasil misalnya membunuh pemimpin tertinggi, lalu beberapa elit politik dan juga tokoh militer di Iran, ternyata aksi balas masih tetap terjadi. Dengan kata lain, bahwa potensi perangnya berlarut ini menjadi lebih besar. Itu satu. Kedua, yang ketiga, walaupun misalnya dari sisi persenjataan kita bisa melihat bahwa serangan balik Iran itu kan memang ada beberapa jenis. Yang pertama pakai rudal, lalu yang kedua dia pakai drones. Kalau kita bicara tentang rudal, yang ballistic missile dan lain-lain, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kalau misalnya ini data sampai 5 hari pertama misalnya, pada perang hari pertama itu kalau bicara tentang misal itu udah masih di seratusan gitu. Kemudian masuk di hari kedua sampai hari kelima itu udah masuk ke belasan sebagai satuan gitu ya. Sementara ketika kita bicara drones ini cenderung statis angkanya di kisaran seratusan, ada 120 sampai 150 per harinya. Dengan kata lain, ini ada cerita yang berbeda gitu. Jadi kalau bicara tentang perang asimetris, Iran itu yang penting adalah tidak kalah. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa bertahan selama mungkin. Gitu. Ini yang menjadi kunci kalau kita bicara tentang peperangan asimetris. Di sisi lain, dari Amerika Serikat, ini yang kalau misalnya kita bicara tentang perang itu selalu ada yang namanya strategic objectives. Apa strategic objektifnya? Nah, yang dari pihak Amerika ini seringkali berubah-ubah. Mau bicara dari presiden, menlunya, lalu menteri perangnya, mereka berbeda-beda. Pertama adalah bilangnya ini untuk melumpuhkan kekuatan persenjataan nuklirnya mereka. Tapi sejauh ini tidak pernah ada bicara bahwa mereka telah sukses untuk melumpuhkan kekuatan itu. Gitu. Kalau mereka yang selalu mengumumkan adalah bagaimana mereka melakukan dekapitasi. Bagaimana mereka berhasil misalnya membunuh imam besar. Gitu, dan juga pemimpin militer itu. Tapi jangan lupa yang mereka bunuh, yang mereka harapkan kan kemudian Trump bilang bahwa ini ayo masyarakat Iran ini waktunya berubah, tapi mereka lupa yang juga meninggal adalah kelompok oposisi. Kan semestinya yang bisa mendorong perubahan itu adalah kelompok oposisinya, tapi bagaimana mungkin ketika per hari ini kelompok oposisi juga meninggal jadi korban. Itulah tidak heran kalau saya melihat tayangan sebelumnya, bagaimana masyarakat Iran kemudian pilihannya adalah melawan. Kenapa? Karena perjuangannya di dalam itu ya tidak ada. Ya ini hari ini ya kita ngelawan musuh yang bernama Amerika Serikat dan Israel. Gitu. Sehingga kan kalau misalnya kita lihat, Amerika Serikat sampai sekarang belum berani menunjukkan pasukan darat. Mereka selalu melakukan
serangan dari udara dan dari laut gitu. Tapi mereka tidak berani pasukan darat. Jadi ketika kita bicara tentang apakah apa yang terjadi saat ini, saya ingin meminjam istilah yang disampaikan oleh profesor dari University of Chicago, Profesor Robert Pape. Dia bilang ini waktunya dan bicara setting waktunya itu namanya escalation trap. Jadi berharap pada serangan awal itu ada terjadi deeskalasi dan Iran tunduk. Ternyata enggak. Ternyata Iran dan yang kekinian itu yang terjadi adalah eskalasi. Itu yang bisa dilihat adalah ketika Iran kemudian melakukan serangan ke negara-negara Teluk. Walaupun itu tentu saja dengan niat tertentu, dengan intensi. Yang mereka serang pertama adalah instalasi ataupun fasilitas yang dimiliki oleh Amerika Serikat ataupun yang dipakai oleh Amerika Serikat. Walaupun kemudian sudah mulai bergeser, mereka sudah menyerang instalasi-instalasi sipil seperti misalnya hotel, lalu misalnya infrastruktur energi, gitu ya. Jadi, tapi harapannya kemudian Iran melihat bahwa bagaimanapun juga Amerika harus dibuat susah untuk menyerang Iran. Kenapa? Dengan adanya fasilitas militer yang ada di Teluk, Amerika mudah untuk refueling, untuk mengisi logistik dan lain-lain ke dekat Iran. Kalau misalnya instalasinya itu dihancurkan, maka mau tidak mau refueling dan lain-lain harus menjauh dari kawasan Teluk. Dan itu tentu saja membutuhkan waktu, membutuhkan kos yang lebih besar dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, sikapnya kalau sampai seminggu ini saya melihatnya adalah perang itu akan sangat mungkin berlarut. Itu apalagi Amerika Serikat sudah bilang bahwa mereka sekarang sudah menyiapkan kemungkinan terjadi peperangan sepanjang 100 hari. Gitu. Dan yang kedua, Iran selalu akan mencoba untuk bertahan karena kemenangan yang dimiliki ketika kita bicara tentang peperangan asimetris adalah seberapa lama dia bisa bertahan. Itu adalah salah satu bentuk kemenangan. Ketika dia tidak pernah takluk, itu adalah bentuk kemenangan. Itu Mbak Diandra. Baik, dalam dokumen Pentagon, Amerika Serikat ini kan mempersiapkan perang melawan Iran hingga 6 bulan. Sementara Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth saat itu bilang perang ini bisa sampai 8 minggu. Seperti yang tadi Anda juga katakan ini bisa berlarut-larut. Prediksinya akan sampai kapan, Pak? Nah, ketika kita bicara peperangan asimetris, ya tadi saya bilang targetnya Iran itu adalah dia bagaimana dia bisa bertahan selama mungkin, gitu. Dan Iran itu membangun persenjataan itu bukan setahun 2 tahun. Untuk bicara tentang bagaimana mereka membangun balistik, membangun drone, mereka itu kan membangun dalam rentang waktu 20 sampai 30 tahun. Kedua, Iran itu punya peradaban. Ini kita bicara tentang peradaban yang luar biasa. Gitu. Kalau misalnya Amerika Serikat peradabannya paling lama berapa sih? 1700. Iran dari sebelum Masehi. Gitu. Bagaimana mereka punya sejarah, mereka bertarung dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, kalau ditanya sampai kapan, kalau saya minjem ucapan Pak JK, untuk memulai perang itu mudah, cuma hitungannya menit. Tapi untuk mengakhiri perang itu membutuhkan bulan, tahun. Gitu, bertahun-tahun. Perang Aceh aja, di konflik di Aceh itu butuh berapa puluh tahun misalnya. Jadi kalau misalnya selesai, saya nggak yakin gitu ya, nggak yakin perangnya akan selesai cepat. Dan perang selesai cepat itu akan tergantung ya. Ada beberapa pilihan ya, kalau misalnya dalam konseptual itu ada lima pendekatan kenapa perang itu bisa berakhir. Pertama adalah dua pihak sama-sama mengalah. Lalu ada salah satu pihak mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak yang menang. Yang keempat adalah win-win. Yang ini yang paling sulit. Yang kelima, opsinya adalah compromising. Masing-masing pihak ini berkompromi. Nah, saya melihatnya titik hari ini belum ada yang namanya keinginan untuk berkompromi. Gitu. Jadi kalau misalnya penyelesaian konflik, kita tuh selalu melihatnya ada momentum. Momentum itu namanya hurting stalemate. Jadi kedua belah pihak sama-sama sudah saling menyakiti satu sama lain. Sudah kemudian terjebak dalam situasi ini nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi udah saling menyakiti. Jadi istilahnya waktunya sudah matang, right moment, dan juga hurting stalemate. Karena itulah kemudian opsi satu-satunya mau nggak mau duduk di perundingan. Dan hari ini waktu yang itu saya tidak melihat adalah memang waktu yang tepat. Jadi ya dengan kata lain aksi saling balas ini akan terus berlangsung, Mbak Diandra.
Berarti untuk opsi negosiasi ini memang sudah bukan lagi menjadi opsi ya Pak ya? Bukan, maksud saya gini, kalau negosiasi gitu ya, kan permasalahannya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ini terjadi di tengah perundingan yang difasilitasi oleh Oman. Jadi dengan kata lain, ini kan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, gitu ya. Walaupun bagi saya seringkali dalam proses perundingan clash adalah biasa karena ini adalah untuk menaikkan leverage, gitu. Yang bisa mengupayakan negosiasi, perdamaian dan lain-lain adalah pihak ketiga, bukan dari dua belah pihak. Karena dua belah pihak ini itu sama-sama ingin saling bertempur. Jadi yang mengupayakan tentu pihak lain. Dan bagaimana pihak lain itu mengupayakan, nah itu yang kita ingin tunggu. Kan misalnya Pak Prabowo sudah berinisiatif ingin mencoba menjadi mediator bersama Pakistan misalnya, tidak ada salahnya. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga upaya untuk mendukung perdamaian itu tidak pernah ada yang salah. Jadi gagal adalah biasa, tapi memang upaya perdamaian memang harus diperjuangkan. Bagaimana meyakinkan para pihak untuk menyetop, gitu ya. Karena kalau ngeliat hari ini semuanya sama-sama lagi emosi tinggi. Orang lagi emosi tinggi kan susah untuk diajak, yuk duduk bareng, enak aja gitu ya. Kan ya manusiawi lah kayak gitu. Oke. Nah, pihak ketiga ini siapa kira-kira yang bisa menjembatani kedua belah pihak? Karena kalau kemarin Indonesia sudah dikatakan oleh Iran, saya sudah nggak mau negosiasi lagi nih kalau misalnya di mediasi sama Indonesia, saya sudah tidak percaya begitu. Nah ini kata tidak percaya adalah merujuk kepada Indonesia ataukah ke negosiasi terhadap Amerika Serikat dan Israel menurut Anda? Iya. Ketika konflik itu kan terjadi karena ada defisit trust, Mbak. Jadi ada rendahnya tingkat kepercayaan para pihak yang bertikai. Nah, itu satu. Kedua, ketika kita kan tadi saya bilang, ini kan para pihak sedang emosi, sering saling membalas satu sama lain. Nah, apakah kemudian tidak ada ruang? Ada ruangnya. Karena prasyarat untuk bisa menjadi mediator penengah yang baik adalah mereka harus bisa diterima. Dia, jadi entah itu negara, entah itu orang, entah itu nanti organisasi, itu bisa macam-macam pilihannya, itu harus bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Nah, siapa yang itu? Nah, pihak itulah yang kemudian harus mampu membangun kredibilitas, membangun kepercayaan pada para pihak yang bertikai. Entah itu Oman kan masih menawarkan diri, ayo duduk lagi ke perundingan dan lain-lain, gitu. Pihak dari, saya pikir di negara-negara Teluk juga sekarang aware gitu loh. Apakah Iran, ketika Iran ingin mencoba meluaskan konfliknya menjadi konflik regional, walaupun ini juga masih dalam level yang terbatas, gitu, mereka aware kalau misalnya ini nanti terjadi krisis kayak apa. Karena perang itu akan berlarutnya berapa lama, itu kan ada dua faktor yang ikut mempengaruhi. Pertama adalah market. Ini orang udah banyak yang melakukan analisis bahwa nanti harga gas akan tinggi, harga minyak akan tinggi, pasar modal jatuh dan lain-lain. Ini satu menjadi penentu yang bisa menekan satu atau dua pihak yang bertikai. Yang kedua adalah persenjataan amunisi. Kita bisa lihat dalam 5 hari terakhir, peperangan dalam 5 hari pertama misalnya, itu kan misal yang dikirimkan, yang diluncurkan oleh Iran, itu kan sekitar 540-an. Yang angka keberhasilan untuk diintercept, untuk digagalkan, itu di atas 90%. Tapi jangan lupa, intercept untuk satu, entah itu rudal, entah itu drone, itu tidak 1 lawan 1, tapi 1 dilawan 2. Kadang-kadang pengepitnya 2 sampai 2,5. Gitu, untuk menggagalkan itu. Nah, hitungannya dalam 5 hari pertama itu sekitar cadangan stok yang sudah terpakai, stok intercept yang dimiliki oleh negara-negara Teluk itu sekitar 50-70%. Ini mau sampai berapa lama? Kalau itu tergerus, artinya apa? Pertahanan dari negara-negara Teluk sendiri itu terancam. Jadi mau tidak mau, negara-negara Teluk juga akan mencoba menekan para pihak yang bertikai. Stop. Ini bahaya nih. Tapi bagi saya ketika negara Teluk itu bergejolak, mereka tidak akan menekan Iran, mereka akan nekannya siapa? Nekannya Amerika Serikat. Stop.
Oke. Kenapa? Untuk buat interceptor itu kan butuh waktu. Nggak dalam 1 hari 2 hari gitu. Itu artinya apa? Kondisi di wilayah Teluk itu menjadi rentan untuk diserang gitu. Ini yang bagi saya menjadi penting. Jadi balik lagi, siapa yang menjadi mediatornya saat ini? Memang itu satu harus perjuangkan. Kedua, mereka yang ingin menjadi mediator itu harus mampu membangun kredibilitas sehingga bisa mendapat kepercayaan dari para pihak yang bertikai gitu. Lalu juga didengarkan oleh para pihak yang bertikai. Ini yang menjadi tantangan, siapanya itu. Karena misalnya Indonesia ingin maju, itu ada pilihan beberapa. Apakah Indonesia sebagai negara, apakah orang, jadi kalau orang itu misalnya apakah Pak Prabowo, atau kemarin misalnya Pak JK didatangi oleh Dubes Iran itu, jadi orang, atau kita ingin muncul sebagai organisasi regional ASEAN. Karena ASEAN kan juga pernah mencatat keberhasilan untuk mendamaikan perang di wilayah, gitu misalnya. Kita ada beberapa pilihan. Atau misalnya nanti Sekjen PBB, atau nanti negara OKI. Apakah Indonesia punya ruang? Indonesia punya beberapa channel yang bisa dimanfaatkan. Kita punya channel PBB, kita punya channel tadi ada OKI misalnya. Kita ada channel namanya D8, kelompok negara-negara berkembang, di mana Iran juga duduk di situ. Dan bulan April kita akan mengadakan pertemuan D8 di Indonesia. Jadi kita punya ruang kesempatan untuk melobi. Sementara di sisi lain dengan Amerika kita punya ada BOP misalnya. Jadi ada ruang untuk memanfaatkan semua channel, mendekati para pihak yang bertikai. Kita tidak hanya bisa mendekati, oh Iran berhenti. Enggak. Yang mulai duluan adalah Amerika dan Israel. Ya. Jadi Amerika dan Israel juga harus berhenti. Jadi tidak dipaksa Iran untuk menyerah. Enggak mungkin itu. Jadi para pihak yang bertikai itu memang harus diminta sama-sama berhenti. Jadi tidak bisa diminta hanya satu yang pihak nggak berhenti. Iran, kalau Iran memang jelas dia adalah membela diri dan dia legitimate untuk melakukan itu. Gitu. Itu Mbak Diandra. Baik. Pertahanan negara Teluk tadi kan Anda katakan terancam. Apakah ini nantinya juga bisa memicu konflik regional atau malahan tidak karena yang didesak adalah AS Israel untuk berhenti? Iya, saya sih melihatnya misalnya Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab itu kan yang paling banyak diserang ya. Gitu ya, Emirat Arab. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya secara sederhana ketika sudah banyak diserang, Uni Emirat Arab itu secara sah gitu ya, dan legitimate dia untuk menyatakan perang terhadap Israel. Tapi kita tidak pernah mendengar hari ini misalnya Uni Emirat Arab mendeklar kita perang dengan Israel. Enggak. Karena mereka tahu bahwa ini perangnya bukan perang mereka. Iran tidak dengan intensi untuk menyerang Uni Emirat Arab, menyerang Qatar, menyerang Kuwait dan lain. Enggak. Mereka tahu yang diserang adalah simboliknya Amerika Serikat dan Israel. Gitu. Jadi, tapi di sisi lain mereka jelas tentu paham dengan ada collateral damage-nya. Tadi, entah itu nanti pasokan gas atau harga migas yang melonjak, apalagi kalau misalnya selat Hormuznya diblokade dan lain-lain, itu kan bisa membuat perekonomian global menjadi terganggu. Gitu. Jadi di satu sisi jelas bahwa bagi negara-negara Teluk ini bukan perangnya mereka, tapi mereka juga aware dengan dampaknya. Gitu. Jadi saya pikir nanti dampaknya inilah ketika dia membesar, tekanannya akan membesar untuk para pihak yang bertikai mau duduk di meja perundingan. Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas sudah bergabung bersama dengan Breaking News News TV siang hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak Diandra. Pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.